Apakah Sobat Panduan Monet pernah dengar tentang web hosting dan juga cloud hosting? Atau masih bingung apa sih itu web hosting dan cloud hosting? Dan kenapa sangat penting untuk website atau blog? Ya, di video kali ini Sobat Panduan Monet semuanya ya, saya akan kembali untuk menyampaikan beberapa poin-poin penting ya, beberapa poin-poin penting di mana sebelum kita nanti membuat website ya, sebelum kita membuat website nanti Bapak Ibu dan juga semua sobat Panduan Monet ya, itu harus memahami terlebih dahulu apa itu web hosting dan apa itu cloud hosting supaya nantinya teman-teman semua itu jangan sampai salah memilih ya, jangan sampai salah memilih ya. Halo sobat panduan monetisasi dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan, dalam keadaan sehat dan diberkati segala usaha dan rencana kita hari ini. Amin. Dalam video edukasi kita kali ini, saya akan membahas secara detail ya, apa sih perbedaan web hosting, cloud hosting, kemudian rekomendasinya ya, rekomendasi hosting yang akan bisa kita pakai ya, kita akan bisa pakai untuk nantinya kita bisa membuat website ya nantinya. Ingat sekali lagi, pastikan ya, pastikan teman-teman semua ya, biasakan juga kita untuk menonton video itu sampai selesai ya, jangan di skip ya, jangan di skip atau dilewati ya. Pastikan menonton dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena dari semua informasi nanti yang saya sampaikan di video ini semuanya itu sangat penting sekali yang perlu nanti para sobat panduan monet yang harus ketahui ya. Takutnya nanti ada yang miss atau ada yang terhilang nanti informasi yang Bapak Ibu dan sobat panduan monet harus ketahui ya, seperti itu ya. Pastikan untuk ditonton sampai selesai. Dan juga bagi para teman-teman ya, sobat panduan yang hari ini mungkin baru menonton ya video edukasi ini atau belum bergabung ya, belum menjadi subscribe, belum berlangganan di channel YouTube saya Panduan Monet, saya sarankan untuk segera klik tombol subscribe ya, dan jangan lupa juga diklik notifikasi loncengnya ya. Jangan lupa juga diklik notifikasi loncengnya, pilih itu nanti untuk semua notifikasi ya teman-teman, jangan sampai nanti tertinggal video-video edukasi terbaru yang nantinya nantinya saya upload di channel YouTube saya ya. Baik teman-teman semua, tanpa berlama-lama ya, tanpa berlama-lama kita hari ini akan membahas tentang apa sih itu web hosting dan apa itu cloud hosting ya teman-teman semua ya. Baik. Apa itu web hosting dan cloud hosting ya? Sebenarnya begini ya teman-teman semua ya, sebenarnya web hosting dan cloud hosting itu sama-sama ya, merupakan sama-sama penyedia layanan penyimpanan ya data. Supaya apa? Website kita itu bisa diakses secara online ya. Seperti misalnya contoh ya, ibaratnya seperti apartemen nih ya, seperti apartemen yang menyediakan ruang-ruang yang disewa ya. Ada misalnya ada ruang-ruang di sana. Nah, inilah ya, ruang-ruang inilah yang akan disewakan oleh penyedia ya, oleh penyedia jasa untuk hostingnya ya, supaya apa nantinya ruang-ruang ini yang kita sebut dengan server ya, yang kita sebut server ya, supaya apa pada setiap kali kita nanti website itu semua data informasinya itu akan tersimpan di server atau di dalam ruang-ruang yang kita sewa tadi teman-teman ya, yaitu dia di sana itu menyimpan file data semuanya ada di dalam, bahkan video-video. Kemudian juga dia menghubungkan ya, server ini atau ruang ini nanti akan menghubungkan antara user yang pengguna ya, untuk mengguna dengan yang pemilik websitenya pada saat kita mencari informasi misalnya. Kemudian nanti server akan mengarahkan atau mengeluarkan informasi-informasi yang kita butuhkan tersebut teman-teman ya. Kemudian server ini juga yang nantinya yang akan mengamankan data. Karena nanti masing-masing penyedia ya
masing-masing penyedia server ini nantinya penyedia hosting ini mereka memiliki kelebihan-kelebihan yang pasti harus dipastikan nanti memiliki apa? Mereka itu memiliki sistem pengamanan ya, sistem keamanan yang cukup mumpuni supaya tidak dihack atau dicuri nanti data-data kita ya. Kemudian juga dipastikan nanti bahwa penyedia hosting juga harus memberikan kontrol penuh terhadap pengelola websitenya ya. Jangan sampai nanti kita menyediakan tapi diambil alih ya, nanti diambil alih oleh orang lain atau dihack ya. Itu harus dipastikan teman-teman semua ya. Baik. Kemudian ya perbedaan antara web hosting dan dengan cloud hosting. Nah ini dia yang harus juga teman-teman ketahui ya. Sebelum nantinya teman-teman semuanya itu untuk mengambil keputusan nih, ingin mengambil keputusan apakah nantinya menyewa atau membeli web hosting atau nantinya akan menyewa atau membeli cloud hosting nih ya. Dipastikan terlebih dahulu nih, jangan sampai salah nih nanti, jangan sampai salah memilih nih ya, karena dari masing-masing web hosting dan cloud hosting ini memiliki kelebihan dan kelemahannya juga ya, dan juga dibutuhkan ya keahlian khusus, apalagi kalau kita bicara cloud hosting ya. Cloud hosting ini juga sebenarnya membutuhkan ya sebuah keahlian khusus teman-teman semua ya. Baik, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang web hosting ya, web hosting. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya teman-teman, web hosting itu adalah layanan penyimpanan data website pada satu server fisik yang menghubungkan ya, yang menghubungkan ke internet ya. Jenis web hosting ini ada beberapa ya, ada beberapa jenis ya. Di sini saya informasikan ada 3 ya, saya jelaskan ada 3 jenis ya tuh. Ada share hosting, ada VPS, dan juga ada dedicated hosting. Nah, apa sih share hosting? Apa itu VPS dan juga apa dedicated hosting? Baik. Share hosting ini yaitu satu server digunakan bersama banyak website. Nah, seperti yang tadi ya, di dalam satu komplek apartemen itu disewakan ruang-ruang tadi, teman-teman ya. Jadi tuh banyak tuh penghuninya atau penyewanya banyak di sana ya. Kemudian biayanya pasti akan lebih terjangkau karena apa? Sharing ya, sharing ruangan di sana ya. Kemudian ini sangat cocok ya, sangat cocok ini untuk website kecil atau pemula. Nah, mungkin bagi teman-teman yang nanti pemula ya, yang baru pertama kali ingin belajar membuat website, ingin belajar menggunakan blog ya, baik blog-blog berita nanti atau website misalnya nanti informasi jalan-jalan dan sebagainya yang nanti supaya bisa termonetisasi ya nantinya, kita di awal ini bisa menggunakan share hosting teman-teman ya. Jangan sampai langsung salah mengambil keputusan ya, langsung mengambil yang lebih besar, jangan dulu. Saya sarankan kita menggunakan share hosting terlebih dahulu. Share hosting ini juga memiliki performa terbatas ya. Sekali lagi tadi karena itu kan dibagi menjadi beberapa pemilik istilahnya di sana ya, dibagi ke sana, jadi akan terbatas untuk itunya ya. Kemudian ada yang di web hosting juga ada jenisnya VPS hosting atau VPS itu virtual private server ya. Nah, VPS ini sebenarnya masuk web hosting juga, cuma ini kita bisa kita lebih private ya, tidak dibagi sekaligus banyak di sana ya. Satu server fisik itu dibagi menjadi beberapa server virtual di sini ya. Nah, di sini jadi gini. Jadi misalnya dari satu ruangan ini kemudian diambil benar-benar khusus yang buat kita nanti sudah di blok ya, atau sudah di blok sekian banyak, misalnya kita pengen ngambil berapa nanti besarannya nanti berapa banyak yang kita sewa di sana, misalnya apakah berapa giga di situ istilahnya nanti di sana ya, apakah dia 50 giga 100 giga tergantung nanti penawaran yang ada dan juga yang kita beli nanti atau kita sewa nantinya teman-teman ya untuk VPS. Cuma enaknya di sini, jadi kita punya yang misalnya kita sewanya 100 ya udah 100 yang nanti itu tidak akan dipakai oleh orang lain karena memang ini sudah private kita sewa, walaupun ya dari misalnya total, misalnya contoh di dalam satu server share hosting itu nilainya itu misalnya jumlah kapasitasnya itu 500 giga misalnya. Nah, dari 500 giga ini berarti kita sudah ambil 100 misalnya contohnya ya. Nah, berarti 100 itu utuh punya kita. Jadi cuma tinggal yang 400 yang nanti akan dibagi-bagi ke yang lain. Yang 100 ini sudah khusus punya kita, nanti nggak akan di-share lagi ke orang yang lain ya, seperti penyewa yang lain. Kemudian resource-nya lebih terjamin dan dapat dikonfigurasi. Nah, ini juga
resource-nya itu lebih terjamin tadi karena khusus private ya, tidak gabung ke orang lain yang banyak ya. Kemudian cocok untuk website dengan traffic sedang. Nah, jadi nanti begini teman-teman, kita nanti bisa upgrade ya. Mungkin di awal pada saat kita awal nanti membangun website atau blog kita ya. Contoh kita beli ini nanti sewa hosting kita sama domain kita nanti ya. Website kita bangun 3 tahun ke depan misalkan atau 4 tahun, 5 tahun, 4 tahun lah kita anggap 4 tahun pertama. Nah dalam 4 tahun pertama ini kita akan lihat dulu nih perkembangannya teman-teman. Apakah selama 4 tahun nanti ternyata traffic kita sudah begitu tinggi. Nah, mau nggak mau kita bisa upgrade ya. Nanti kita upgrade dari share hosting, kita bisa upgrade ke VPS hosting ya. Supaya apa? Trafficnya ini kecepatannya juga tetap ya, nanti tetap terjaga karena itu tadi kita menggunakan private ya, virtual private server tadi ya, kita secara private tadi. Kemudian ada juga yang web hosting dedicated hosting ya. Nah, satu server fisik hanya digunakan oleh satu website. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau tadi VPS ini tadi bisa saja satu server bisa dibagi menjadi beberapa server virtual dalam artinya begini. Kita tadi satu server kita bisa bangun bikin beberapa website misalnya nantinya. Tetapi kalau dedicated hosting ya, kita memang sudah beli satu server itu khusus untuk yang website itu saja. Jadi tidak kita bagi-bagi lagi ya, khusus untuk yang website kita tadi. Misalnya contoh nih, teman-teman mau bikin satu blog atau satu website ya. Misalnya saya pakai misalnya contoh di sini saya ada satu hosting saya pakai misalkan adalah dedicated hosting ini Cinda Harjaya misalnya. Berarti nantinya memang khusus satu website itu Cinda Harjaya tidak akan bisa lagi saya akan mendaftarkan untuk website-website yang baru yang lain. Ya karena itu sudah memang khusus satu saja dedicated ya. Kemudian resources penuh dan performa. Nah, ini kelebihannya kalau kita pakai dedicated hosting, kecepatannya lebih bagus, teman-teman. Nah, jadi nantinya ke depannya misalnya ternyata ada kita bangun nih di awal kita ada pakai menggunakan share hosting ya. Dari share hosting itu kita bangun, misalnya saya ngambil nanti paketnya adalah paket yang bisnis. Ini contoh ya, paket web hosting yang menggunakan share hosting. Saya ambil misalnya pilih yang paket bisnis. Nah, dari paket bisnis ini saya bisa dapat maksimal itu adalah 50 website yang bisa saya bangun di dalam share hosting ini. Nah, dari 50 website ini teman-teman, mana ini nanti website, misalnya dari 50 website yang saya bangun ini ternyata ada satu website yang benar-benar trafficnya sangat tinggi, ya sangat tinggi dan benar-benar itu misalnya viral lah ya, seperti berita misalnya kan banyak nih. Bisa kita kembangkan ya, kita upgrade itu yang khusus yang Cinda Harjaya ini nanti saya upgrade, kita upgrade ke dedicated hosting khusus yang Cinda Harjaya saja, begitu teman-teman. Supaya apa? Dia tetap stabil dan tidak terganggu ya. Ya, begitu ya. Karena apa? Dengan nanti supaya nggak ada yang biasanya menggunakan dedicated hosting ini adalah misalnya website-website berita, informasi kayak misalnya traveling apa yang memang butuh trafficnya tinggi ya, atau toko online juga bisa ya, toko-toko online yang membutuhkan traffic tinggi bisa juga menggunakan dedicated hosting begitu teman-temannya, karena ini cocok untuk website yang sudah besar. Jadi untuk di awal sekali lagi untuk di awal teman-teman kita harus ketahui dulu ya apa itu share hosting, apa itu VPS dan apa itu dedicated hosting. Di awal pada saat kita membangun nanti kita pilih share hosting saja ya. Nanti setelah kita berjalan kurang lebih 5 tahun kita akan lihat nih ya. Kita lihat dulu, kita review, kemudian kita cek lagi nih selama 5 tahun ini yang mana nih yang traffic website kita yang paling bagus nih ya. Misalnya dari yang kita tadi bangun itu misalnya 5 atau 10 website, ternyata salah satu ini ada yang benar-benar booming misalnya ya. Trafficnya sangat tinggi ya, penggemarnya banyak, pengunjungnya tinggi, bahkan di situ ada subscribernya juga cukup lumayan besar. Nah, cepat-cepat ini teman-teman supaya nanti tidak istilahnya tidak bermasalah nantinya website kita, cepat-cepat kita upgrade ya, kita upgrade ke dedicated hosting yang saya sarankan. Kalau memang dia sudah besar nih ya, sudah besar ya, cepat-cepat kita
pindahkan atau upgrade ke dedicated hosting. Ini yang kalau kita bicara tentang web hosting. Kemudian ada lagi yang kita mengetahui tentang cloud hosting nih teman-teman ya, cloud hosting. Nah, cloud hosting ini menggunakan teknologi komputasi awan. Nah, kadang cloud, karena apa? Penyimpanan datanya itu orang bilang istilahnya disimpan di awan. Ya, website ini disimpan di beberapa server virtual ya, istilahnya kalau kita server virtual yang terhubung dalam satu jaringan cloud ya, seperti itu ya. Adapun keunggulannya kalau kita menggunakan cloud hosting itu yang sudah pasti adalah ini lebih kalau kita katakan itu dia lebih mudah meningkatkan atau menurunkan resource sesuai kebutuhan kita ya. Kemudian itu juga resource nggak terbatas teman-teman ya, cocok untuk website dengan traffic tinggi. Nah, apabila tadi teman-teman di awal memilih web hosting ya, kemudian dia tadi ada di dedicated hosting udah makin tinggi, ini misalnya lebih tinggi, nanti misalnya kita membutuhkan ruangan yang lebih besar lagi ya, yang membutuhkan lebih ruang besar lagi untuk penyimpanan data yang lebih besar lagi, ya kita mau nggak mau kita upgrade lagi, kita pesan khusus itu adalah cloud hosting teman-teman. Karena apa? Itu tidak terbatas. Ya, itu tidak terbatas untuk ruang penyimpanannya nanti. Karena ingat, membuat website itu membutuhkan ruang yang besar, di mana pada saat kita nanti di dalam mungkin ada gambarnya, di dalam nanti ada video, di dalam ada istilahnya konten-konten itu yang cukup yang membutuhkan ruangan yang sangat besar untuk penyimpanannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik. Kemudian keunggulan yang kedua itu ya, keunggulan yang kedua untuk yang cloud hosting ya. Kalau kita bicara cloud hosting, keunggulan yang keduanya adalah jika satu server down ya, website tetap bisa online. Nah, ini keunggulannya lagi kalau kita menggunakan cloud hosting ya. Beda kalau tadi kita menggunakan web hosting. Begitu dia down ya, kita ikut down semuanya. Karena dia menggunakan server utama. Pada saat server utamanya down, ya sudah semuanya nanti yang ada di bawahnya itu akan down teman-teman. Nah ini yang masalahnya nanti yang di web hostingnya nanti. Nah tapi kalau kita menggunakan cloud hosting, dia secara otomatis pada saat kita server utamanya itu down ya, website bisa tetap online. Karena apa? Langsung dialihkan ke server lain di dalam cloud. Itu kelebihannya ya teman-teman semuanya. Kemudian yang ketiga, kelebihan yang ketiga menggunakan cloud hosting adalah performanya ya. Gimana pada saat load traffic itu dibagi secara otomatis sehingga lebih stabil. Jadi pada saat misalnya orang bersamaan misalnya sampai trafficnya sangat tinggi bersamaan membuka, itu tidak akan mempengaruhi stabilitasnya ya. Dia akan tetap stabil dan itu tidak akan bermasalah dan tidak akan istilahnya stuck ya. Dia tidak akan overloading ya. Dia tidak akan misalnya lambat loading istilahnya. Dia akan tetap stabil. Nah, ini sangat cocok sekali biasanya yang dipakai adalah bagi kita yang ya, memiliki website-website khususnya toko online ya. Toko online yang memang di sini yang membutuhkan apa? Membutuhkan load traffic yang tinggi ya. Jadi harus stabil ini teman-teman. Ya, sangat disarankan bagi teman-teman yang memiliki nanti akan membangun toko online setelah nanti misalnya dia sudah berkembang dengan cepat, ya disarankan pada saat memang dia sudah cukup besar ya, kita bicara sudah besar, ya kita sarankan untuk beralih atau upgrade kita ke cloud hosting. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk mengenai apa web hosting dan cloud hosting. Jadi sekali lagi dipastikan ya teman-teman, sebelum ngambil keputusan untuk memilih hosting apa yang tepat ya pada saat di awal kita ingin membangun website atau blog atau toko online lah ya, kita harus pastikan dulu kita mengetahui nih apa itu web hosting, apa itu cloud hosting. Web hosting tadi ada 3 jenis ya, ada 3 jenis dia, yaitu ada share hosting, ada VPS (Virtual Private Server), dan yang ketiga juga ada dedicated hosting ya. Semoga ya informasi ini dipahami ya teman-teman. Sekali lagi jangan sampai salah dalam memilih server ya. Baik. Perbedaan utama ya, ini saya jelaskan lagi. Apa sih perbedaan utamanya? Sekarang kan adalah perbedaan utamanya ya, teman-teman, perbedaan utamanya. Nah, kalau untuk perbedaan utama antara server
apa kalau kita tadi bicara web hosting ya, perbedaan utama antara web hosting dan juga cloud hosting, perbedaan utamanya kita lihat ya. Dari aspeknya ya, dari ini teknologi, kita bicara dari aspek teknologi ya. Web hosting itu berupa server fisik ya, terbatas pada satu server dia. Sedangkan untuk cloud hosting itu beberapa server virtual dalam jaringan cloud. Nah, jadi ini tadi ya, bahwa apa? Kalau tadi pada saat nanti di server fisiknya yang tadi kalau kita bicara web hosting down, ya sudah semua yang ada di dalamnya itu websitenya ikut down. Nah, tapi kalau cloud hosting misalnya ternyata karena dia ada terdiri dari beberapa server di dalamnya, kita tetap aman. Pada saat satu server dia misalnya lagi down atau lagi ada perbaikan, itu tidak akan pernah dia down. Karena apa? Langsung segera nanti mereka memindahkan ke server yang lain. Nah, jadi benar-benar dia nonstop 24 jam, ya nonstop 24 jam, dan terus menerus ya, dan terus menerus. Ini aman ya, nantinya tidak akan ada down di sananya. Walaupun misalnya ada perbaikan-perbaikan, tidak akan mempengaruhi kalau kita menggunakan cloud hosting, teman-teman semua ya. Kemudian kita bicara skalanya ya, skalanya. Ya. Kalau kita bicara skala di web hosting itu terbatas, teman-teman ya. Upgrade biasanya memerlukan migrasi. Nah, ini dia. Sedangkan kalau di cloud hosting itu sangat fleksibel, teman-teman. Ya, dia lebih scalingnya secara otomatis ya, secara otomatis. Ya. Kemudian bicara keandalannya nih, kalau bicara andal, keandalannya itu untuk web hosting itu, jika server down, website tidak dapat diakses seperti tadi ya, yang tadi saya jelaskan. Nah, sedangkan kalau untuk cloud itu tetap aja aman tadi saya sampaikan kan. Karena apa? Kenapa? Begitu misalnya server tadi yang satu down, dia langsung dipindahkan ke server yang lain. Jadi tetap aman, dia selalu online, nggak akan pernah dia nggak online. Kemudian untuk harga ya otomatis antara web hosting ya dengan cloud hosting pasti akan sangat berbeda di bidang harga ya. Pasti cloud hosting lebih mahal ya. Tapi itu pasti sebanding dengan apa istilahnya benefit yang akan diterima. Tapi dengan catatan teman-teman, dengan catatan bahwa teman-teman semua itu websitenya itu sudah tinggi trafiknya. Ya, itu udah website besar atau toko online kita yang udah besar. Ya, jangan sampai kita masih baru membangun sudah langsung ngambil cloud hosting. Sayang sekali teman-teman ya. Kemudian untuk performa bergantung pada server dan pengguna lain. Ya. Sedangkan kalau untuk cloud itu tetap optimal, resource terdistribusi. Nah, inilah perbedaannya ya, perbedaannya teman-teman ya. Walaupun di sini perbedaannya sangat signifikan sekali ya, sangat beda sekali. Nah, itulah yang kita katakan ada harga ya ada benefit yang diterima ya, seperti itu teman-teman ya. Otomatis dari walaupun di web hosting sendiri antara tadi share hosting ya kemudian tadi VPS dan ataupun tadi dedicated hosting itu juga pasti berbeda harganya juga teman-teman. Ya, sampai di sini perbedaan antara web hosting dan cloud hosting. Semoga teman-teman sobat panduan monet semua memahami ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan nanti, teman-teman boleh komentar ya, silakan nanti diisi di dalam kolom komentar ya, tidak usah segan-segan menanyakan. Misalnya teman-teman nih masih bingung, saya mau mengambil keputusan atau mau memilih hosting yang mana sih, web hosting atau cloud hosting nih. Kemudian pada saat akan memilih web hosting, saya akan memilih share hosting dulu atau VPS atau dedicated hosting ya. Boleh nanti silakan nanti tulis kolom komentarnya ya teman-teman ya. Kemudian bagaimana cara memilih web hostingnya tadi ya? Bagaimana cara memilih hosting tadi ya? Kalau di sini saya lebih kepada begini. Bagaimana cara memilih penyedia? Nah, ya, penyedia layanan hostingnya di sini ya. Bagaimana caranya? Ya, kita yang harus pastikan yang pertama yang harus teman-teman pastikan adalah uptime-nya itu ya. Kalau bisa dia mencapai 99%, teman-teman ya. Lebih bagus lagi sampai di atas 99% ya. Kemudian kecepatan dan performanya harus yang optimal ya. Layanan pelanggan. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Jangan sampai nanti teman-teman itu membeli atau menyewa sebuah server ya, sebuah server web hosting, tetapi yang layanan pelanggannya itu ya bisa sampai berhari-hari, berminggu-minggu baru direspon. Wah, ini masalah buat kita para pemilik website nantinya kan.
Misalnya pada saat ternyata tiba-tiba ada masalah, lagi down website kita, bagaimana mengatasi, kita bingung, kita belum paham ya. Harusnya kan layanan pelanggan ini yang sering membantu kita, ya. Seperti itu. Kemudian dari harga ya, dipastikan ya harga terjangkau. Tapi sekali lagi sesuai kebutuhan tadi ya teman-teman ya. Apakah kita akan memilih tadi share hosting, apa kita akan memilih VPS ya, private tadi ya, private-nya. Kemudian apakah kita memilih tadi dedicated hosting ya, sesuai dengan harga dan kebutuhan. Kemudian juga gak kalah penting adalah fitur keamanannya teman-teman. Kita harus pastikan nih fitur keamanannya itu, jangan sampai nanti teman-teman memilih ya, teman-teman nanti memilih website yang ternyata fitur keamanannya diragukan lah ya, diragukan seperti itu. Misalnya contoh kita website ternyata sistem keamanannya, akhirnya data kita diambil, bahkan lebih parah lagi nanti website kita dicuri. Itu yang lebih parah teman-teman semua, apalagi begitu udah besar ya. Karena begitu sudah besar website kita otomatis ya penghasilan juga akan lebih besar yang kita dapatkan nantinya dari sana. Kemudian yang terakhir yaitu kemudahan penggunaan ya, yang jelas ya kontrol panelnya ya, kontrol panelnya. Nah, begini teman-teman ya, dari hosting beberapa penyedia hosting ya memang sebenarnya ada 3 ya yang saya rekomendasikan di sini buat teman-teman semua ya. Yang pertama itu Hostinger, yang kedua Niaga Hoster, dan yang ketiga itu Bluehost ya. Ya, namun sampai saat ini ya saya lebih merekomendasikan Hostinger dan Niaga Hoster. Kenapa saya rekomendasikan Hostinger dan Niaga Hoster? Karena ya platform penyedia hosting ini ya, Hostinger maupun Niaga Hoster kan ini sama ya, dia sama kepemilikannya ya, Niaga Hoster dengan hosting ini. Saya itu sudah menggunakan Hostinger dan Niaga Hosting ini sejak tahun 2016, teman-teman ya. Kita sudah menggunakannya sejak tahun itu ya, sudah sejak tahun 2016. Jadi kurang lebih 9 tahun saya sudah menggunakan layanan Hostinger, teman-teman. Kenapa saya tetap setia menggunakan layanan Hostinger ini? Dikarenakan begini teman-teman, Hostinger ini setiap kali saya ada masalah, misalnya apalagi di sini saya juga membuka layanan pembuatan website ya, layanan pembuatan website. Jadi pada saat ada website klien kita misalnya lagi sedang bermasalah, responnya tadi seperti tadi saya sampaikan, layanan pelanggannya di sini, respon mereka cukup cepat. Seperti itu. Kadang bahkan tengah malam pun selalu saja ada langsung segera yang merespon teman-teman. Ini benar-benar 24 jam dalam 1 minggu. Saya pernah tiba-tiba ada klien yang down, misalnya lagi sedang down, begitu itu kurang lebih sekitar jam-jam 1 lewat lah itu ya, udah mau jam 2 ya, jam 2 pagi. Kemudian saya cek, benar down, dan kemudian saya coba kontak bagian admin, layanan adminnya ya, pelangganannya, cepat sekali mereka respon, dan saat itu juga langsung masalahnya terselesaikan ya, terselesaikan ya. Kenapa saya bisa rekomendasikan? Karena saya sendiri sudah menerima benefit-benefit yang selama ini yang sudah saya terima ya teman-teman. Bukan saya hanya sebatas promosi saja, tidak. Karena memang saya juga pengguna setia ya, pengguna setia Hostinger ya. Jadi kenapa saya bisa rekomendasikan ya. Jadinya berarti nanti ya teman-teman, kalau memang nanti misalnya teman-teman berniat ingin memilih hosting ya, web hosting yang tepat ya, saya sarankan teman-teman ini memilih atau menggunakan Hostinger saja ya di awal ini, nanti di awal ya. Saya sarankan menggunakan Hostinger karena kita istilahnya baru awal ingin membangun website ya. Selain itu juga harganya juga cukup lumayan terjangkau ya. Harganya juga lumayan terjangkau, tidak terlalu mahal juga kalau di Hostinger ya. Seperti itu. Baik, kemudian ini apa sih tadi udah saya sampaikan, apa sih kenapa saya memilih tadi ya? Kenapa saya tadi memilih hosting? Nah, ini sebagai bukti teman-teman, ya, saya bukannya istilahnya hanya jualan saja ya di sini, tidak teman-teman, tapi saya ini membuktikan ya. Di sini saya membuktikan bahwa memang saya sudah menggunakan Hostinger ini mulai dari tahun 2016 ya, tanggal 11 bulan April tahun 2016 teman-teman. Ya.
Di sini saya sudah menggunakannya. Pertama kali saya membeli, di sini yang saya beli di sini adalah langsung dia yang paketnya yang bisnis di awal pada saat saya membangun membangun website saya pertama kali, ya. Di sini jelas tertulis ya. Kemudian apa sih kelebihan paket-paketnya ya? Tadi paket-paketnya apa sih paket-paket yang ada di Hostinger sendiri itu, teman. Nah, di sini juga saya sampaikan teman-teman, paket yang ditawarkan oleh Hostinger itu tadi saya sudah jelaskan ya, antara web hosting dengan yang cloud hosting, ya. Ini yang bisa langsung praktek kita ya. Di sini ada web hosting dan ada cloud hosting. Apabila teman-teman tadi memilih web hosting, nah yang di sini tadi yang saya akan saya jelaskan di awal ini yang teman-teman lihat di sini di depan ini, yang teman-teman lihat ini adalah web hosting dan share hosting ya. Ini adalah yang web hosting yang share hosting ya. Nah, di sini ada paket-paket pilihannya teman-teman ya. Nanti oh ya, untuk nanti linknya nanti pada saat teman-teman tertarik ingin membuat website dan ingin memulai membuat website dan ingin memesan ya, ingin memesan hosting, untuk linknya nanti saya bagikan di ini ya, di deskripsi ya, di deskripsi dan juga di komentar teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan klik link yang saya bagikan di komentar ya, di deskripsi dan di komentar, karena jika teman-teman mendaftar ya, masuk dan mendaftar menggunakan link yang saya bagikan, teman-teman nanti akan mendapatkan tambahan diskon ya, tambahan potongan harga mencapai 20%. Lumayan teman-teman ya. Apabila teman-teman tidak menggunakan link, tidak lewat link yang saya bagikan di dalam kolom deskripsi dan juga di kolom komentar, nantinya teman-teman tidak akan mendapatkan tambahan diskon 20% ya. Nah, ini giveaway yang saya berikan kepada teman-teman ya, tambahan bonus atau tambahan potongan harga ya, apabila teman-teman mendaftar lewat link yang saya bagikan ke teman-teman semua ya. Seperti itu teman-teman. Baik, ini sekilas tentang hosting ya teman-teman ya, sekilas tentang hosting ya. Di sini saya tidak akan belum menjelaskan, saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara membuat websitenya, tapi saya lebih menjelaskan ya, tadi menjelaskan antara apa sih itu hosting, apa itu jenis-jenis hosting antara web hosting dengan cloud hosting, dan apa saja jenis-jenis web hostingnya tadi sudah saya jelaskan di awal ya teman-teman, supaya teman-teman tadi benar-benar memahami terlebih dahulu ya, terlebih dahulu apa itu web hosting, apa itu cloud hosting, apa itu share hosting, apa itu virtual private server atau VPS, dan apa itu dedicated hosting ya, seperti itu. Kemudian kalau untuk paket-paket nanti teman-teman semua akan mendapatkan paket-paket ini ya. Nah, apabila teman-teman tadi di sini sudah save ini tadi, walaupun tadi misalnya contoh di web hosting ini tadi, nanti teman-teman akan mendapatkan tambahan diskon lagi 20% apabila menggunakan tadi atau mendaftar lewat link yang saya bagikan di kolom deskripsi dan juga di komentar ya, akan mendapatkan tambahan 20% lagi. Jadi tambah besar nanti dapat potongan harganya teman-teman ya. Baik, sampai di sini saya harapkan teman-teman semua sudah tahu ya apa itu jenis-jenis hosting ya, supaya dipahami. Kemudian nah, jadi teman-teman ya, pastikan sekali lagi ya, pastikan teman-teman semua sudah tahu dulu ya sebelum memulai membuat website. Jadi teman-teman tolong dipastikan terlebih dahulu ya, jangan sampai salah ya, jangan sampai salah memilih hosting ya, dan juga memilih penyedia layanan hostingnya ya. Baik, semoga tutorial kita saat ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua ya, para sobat panduan monet semua, semoga bermanfaat. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum bergabung, belum subscribe ya, saya sarankan untuk segera subscribe ya. Silakan klik ya. Klik pada tombol subscribe dan juga pastikan ya diklik juga notifikasi loncengnya dan pilih yang semua notifikasi ya, supaya teman-teman nanti tidak terlewatkan nih video-video edukasi terbaru yang saya upload di YouTube saya ya. Terima kasih semua sobat
Panduan Monet. Sampai bertemu kembali di panduan Monet berikutnya dari saya. Salam Monet.